Saat aku pergi, umur Nira masih 7 tahun. Kalau gak salah, dia baru kelas 1 SD. Sedang aku sudah berumur 11 tahun, dan sudah kelas 5 SD. Ibunya, Bu Hanik, manggilkan aku dengan sebutan Mas Arda. Aku pergi ke Surabaya ikut pindah ortuku. Ayahku seorang aparat yang dipindah tugaskan ke Surabaya. Begitulah ayahku memang sering pindah tugas, hingga sekolahku pun ikut berpindah-pindah. Dan kemarin, 2 hari yang lalu, ayahku ngajak seorang wanita muda yang berparas cantik ke rumah. Dan wanita ini bernama Nira. Yang bikin aku gak percaya, dia adalah Nira anaknya Bu Hanik, tetanggaku waktu di kampung. 15 tahun berlalu tanpa terasa, namun memberikan sebuah kejutan. Nira yang dulu sangat kecil dan hitam manis, sekarang telah menjelma menjadi sosok gadis yang sangat cantik. Sungguh aku hampir gak mengenalnya. Betapa waktu telah merubah keadaannya, menjadi jauh lebih indah dan menarik. Hanya sayang, Nira datang ke rumah sebagai calon istri ayahku. Itu yang bikin aku kaget dan hampir shock. Kayak gitu kan. Bagaimana mungkin ayah yang sudah hampir pensiun mau nikahin Nira yang masih berumur 22 tahun. Aku yakin, bukan ayah yang hebat, tapi pasti menyangkut harkat dan martabat keluarga Bu Hanik. Rupanya setelah ibuku meninggal, tanpa sepengetahuanku, ayah sering komunikasi dengan ortu Nira di kampung. Mungkin saja ortu Nira sudah capek hidup serba kekurangan. Sampai Nira harus diberikan pada ayah yang sudah tua. Aku jadi malu mas, begitu kan kata Nira saat kami punya kesempatan ngobrol di rumah. Ayahku lagi ada urusan keluar untuk ngurus pensiunan. Emangnya malu kenapa? Tanyaku. Nira gak jawab, malah melempar pandangan jauh ke depan. Aku sempat mendengar dengusan nafasnya yang terdengar berat. Tapi apa kamu suka sama ayahku? Tanyaku lagi. Aku ini masih normal loh mas. Masih bisa melihat mana yang baik untukku dan mana yang terpaksa aku anggap baik. Begitu kan ucapnya terdengar gamang sekali. Aku sangat tahu, jika Nira berada dalam kehangan. Tapi pasti ada alasan kuat, kenapa dia mau dipinang ayahku. Hanya aku belum tahu, alasannya seperti apa. Tapi yang pasti, cerita perjodohan di zaman milenial ini masih ada. Nira sebagai Siti Nurbaya, dan ayah sebagai Datuk Maringgi. Sebagai anak milenial, aku kurang setuju dengan cara-cara seperti itu. Iba-iba, tanpa kata-kata, Nira menufrukku. Memelukku. Lalu gak lama terdengar suara isakan. Dia menangis. Air matanya cepat membanjir. Aku sampai merasakan bajuku basah. Tolongin aku lah mas, ucapnya di antara isaknya. Maksudnya tolongin gimana? Tanyaku. Aku gak mau nikah sama ayahmu. Itu berat Nir. Ayahku sudah serius dalam masalah ini, gak mungkin aku bisa mbatakin, gitu kan jawabku. Nira bergerak dan melepas dekapan. Dia menatapku dengan wajah berurai air mata, lalu katanya, aku punya cara untuk batalin pernikahan itu, gitu kan katanya. Cara? Cara yang gimana sih? Tanyaku, merasa heran. Tapi kira-kira Mas Arda bisa gak ia melakukannya? Ucapnya lirih seperti ditekan. Aku semakin sepaneng menatap Nira. Merasa heran campur penasaran. Jika cara itu bisa aku lakukan, pasti akan aku lakukan. Coba katakan saja, ujarku. Tapi sebelumnya aku minta maaf ya mas, kalau Mas Arda gak suka. Aku kian penasaran saja dengan ucapannya. Emang cara seperti apa sih? Dan aku harus melakukan apa? Gitu kan tanyaku tegas. Halimi aku mas. Waduh.
Aku terjingkat karena saking kagetnya. Kedua mataku seketika melebar penuh. Menatap wajah Nira yang begitu memelas menatapku. Sungguh, aku benar-benar gak kepikiran Nira akan bilang begitu. Gak percaya akan rencana yang kuanggap impossible itu. Tapi kalau Mas Arda gak bisa, ya gak apa-apa kok Mas. Mungkin semua ini sudah nasibku, begitu kan ucapnya yang bikin hatiku makin simpati. Apa itu gak ngerusak harga dirimu sendiri Nir? Tanyaku sembari berharap-harap cemas. Gak apa-apa rusak Mas, ketimbang aku nikah sama orang yang gak aku cintai, ucapnya makin melas. Aku diam, bingung, garuk-garuk kepala. Rupanya masalah Nira gak sepele. Dan jika aku disuruh melakukan permintaannya, sama juga aku telah mengkhianati ayahku sendiri. Apa kamu gak punya kekasih? Itu pertanyaan yang muncul dari mulutku. Pernah punya Mas, tapi sudah putus. Mestinya kamu minta dia yang melakukannya, saranku sok ngerti. Dia sudah punya istri Mas, gak mungkin aku mengganggunya. Oh, gitu, gumamku. Jika boleh jujur, Nira anaknya cantik. Dan cantiknya pakai binggits. Pasti itu yang bikin ayahku kepincut dan kehilangan gengsinya hingga nekat melamarnya. Kamu mau sampai berapa hari di sini? Tanyaku. Aku juga gak tahu Mas. Kenapa ortumu kasih izin kamu diajak ke Surabaya? Ortuku mana berani melarang ayahmu Mas, gitu kan katanya. Diam lagi. Lumayan lama. Tadinya aku menganggap Nira adalah gadis yang gak baik. Au-aunya dilamar pria yang sudah tua seperti ayahku. Namun saat ini pemikiranku jadi berbalik. Aku malah merasa kasihan. Justru yang kebangetan itu ayah. Mau nikahin gadis seusia anaknya. Dan entahlah kenapa, aku ingin merengkuhnya. Ingin memberi kenyamanan. Dan akhirnya keinginan itu sudah aku lakukan. Aku rangkul Nira dari sisinya. Dia diam, tanpa ada komplain apapun. Justru ia makin merafatkan dirinya. Aku lebih memilih nikah sama Mas Arda ketimbang sama Pak Tanto, katanya sembari meraih tanganku dan menggenggamnya. Tapi itu gak mungkin terjadi Nira, kayak gitu kan kataku. Emang kenapa Mas? Apa aku terlalu jelek untuk Mas Arda? Bukan itu maksudku Nir. Lalu, apa Mas? Desaknya. Aku sendiri sudah punya calon Nir, jadi gak mungkin aku ninggalin dia. Aku melihat reaksi Nira yang nampak kecewa. Kedua matanya yang indah itu masih menitikkan air bening. Kemudian aku coba menyekanya. Tapi anehnya, seperti ada yang menggerakkan kepalaku yang tiba-tiba saja mendekati wajahnya. Dan, tiba-tiba satu kepufan mendarat di keningnya. Selanjutnya, reaksi yang gak terduga membuatku hampir kehilangan nafas. Nira membalasnya, tapi malah di bibirku. Meski sekali, tapi efeknya luar biasa. Aku sampai terperangah untuk beberapa saat lamanya. Desahku lirih. Mas Arda mau apapun aku ikhlas Mas. Tunggu apa lagi, kayak gitu kan maunya. Jangan Nir. Kamu kan calon istri ayahku. Aku gak mau nikah sama ayahmu Mas. Tapi caranya gak harus menghalimimu kan. Jika tadi aku kaget dengan reaksi Nira yang merujak MUMULUTku, kini lebih kaget lagi. Nira memanjai MONCONG alutsistaku berulang-ulang, sampai aku kehilangan keseimbangan. Dan selanjutnya, sebagai pria muda yang sudah gak ORI lagi, aku pun tak bisa NOLAK aja KN Nira. Saat itu juga aku bimbing ia melintas masuk ke kamarku. Aku sudah gak perlu merasa sungkan lagi. Kan Nira sendiri yang ngasak. Ini juga bukan mau memanfaatkan keadaan.
Karena untuk ngudek jenang, sama Nira harus nyurangi ayahku sendiri. Apabila konangan resikonya sangat berat. Bisa jadi aku gak diakui sebagai anaknya, meski aku ini anak satu-satunya. Tapi apa mau dikata, jiwa mudaku lebih mendominasi. Selain itu, saat ini Nira sudah ada di dalam camarku. Bikin mataku gak bisa lihat apa-apa, apalagi otakku sudah gak bisa diajak berpikir jernih. Apa kamu sudah pernah melakukan sebelumnya? Gitu tanyaku ketika kami sudah berada pada detik-detik penjebolan gawang. Belum pernah kok mas. Jawaban itu secara spontan bikin aku tertegun sejenak. Padahal sebelumnya aku ngira dia sudah pernah dipaki. Aku jadi terharu, juga kasihan. Artinya Nira benar-benar serius, gak mau dinikahin ayahku. Rupanya ia merasa tertehan. Merasa gak ada jalan lain. Akhirnya minta aku untuk mendahuluinya. Mas, Lia, tunggu apa lagi ya? Tapi, aku takut jika kamu halim Nir. Bukankah itu memang yang ku minta? Tapi, masih ada yang mengganjal dalam hati, gitu kan jawabku. Emang berat tuh yang ganjel? Yah, beratlah. Bagaimanapun juga aku berkhianat sama ayahku, meski kamu sendiri yang menghendaki. Terus, berarti gak jadi nih. Ucap Nira dengan tatapan mata memelas. Aku diam sejenak, ada perang batin yang berkecamuk. Menyaksikan nasib Nira seperti merelakan anak ayam yang diembat seekor elang, padahal aku sendiri juga musang yang berbulu domba. Dari pemikiran itulah pada akhirnya aku turuti kemauannya. Sumpah, aku sendiri hampir gak percaya, kalau hari ini bisa ngudek jenang, setelah bulan yang lalu berhasil bersama Rista, calon istriku. Kenapa ia kok cengar-cengir? Sahitkah? Gitu kan tanyaku. Lia mas. Tapi gak apa-apa kok, terusin aja. Aku seka titik-titik keringat di dahinya. Rupanya olahraga ini cukup menguras tenaganya. Mas, kenapa? Tanyaku cemas. ZAKITES. Tapi aku suka. Lanjutkah? Iya, buruan aja mas. Beberapa saat kemudian, semua proses sudah berjalan lancar, meski aku merasa belum bisa leluasa berekspresi, karena melihat mukanya yang masih terkesan menahan sesuatu. Tapi bersyukurnya, hal itu berakhir dengan happy ending. Nira kelihatan bahagia sekali, padahal baru saja kehilangan sebutir mahkota permatanya. Di akhir cerita ini, aku sampaikan infonya, ternyata rencana Nira gagal. Kenapa gagal? Yah, karena dia gak bisa halim. Aku gak tahu kenapa. Apa karena cuma sekali, atau kurang tepat momennya. Yang jelas 2 bulan berikutnya, secara resmi ayah nikahin Nira. Mungkin teman-teman pernah baca berita, ada pria tua nikahin gadis remaja. Yah, mereka itulah ayahku dengan Nira. Jadinya aku punya ibu tiri yang umurnya lebih muda dari aku. Tapi aku berharap, Nira gak akan hilaf, dan gak ngajak lanjutin bersamaku. Kulihat ayahku bungah sekali. Wajahnya terlihat sumringah dan nampak 10 tahun lebih muda dari usia yang sebenarnya. Iyalah, kan baru dapat jamu awet muda. Tentu, aku gak berani dekat-dekat lagi sama ayah. Bukan takut dicurigai, tapi takut dia akan bertanya, mau minta adik berapa. Melihat semangat hidup ayahku tumbuh lagi, aku juga ikut merasa senang. Yang penting istrinya gak ditinggal jauh-jauh, khawatir kalau tengah malam ada yang ngetok-ngetok pintu camarku, iya kan? Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada.
Sekian dan terima kasih.